Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhamman seti sukhang seti vipassanena cetasa. Arya pavedite dhamme saddha ramating pandito ti. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Pimpinan puja yang saya hormati, para Rama, Ramani yang saya hormati, Ibu, Bapak, Saudara, Sedama yang berbahagia, yang saya hormati, selamat sore Sotihotu Namo Buddhaya. Di kesempatan yang baik ini, Anda kembali berkumpul di tempat ini dalam melakukan satu amal baik, yaitu ikut dalam puja bakti rutinitas di tempat ini. Maka oleh sebab itu, dimanapun umat Buddha berada, pasti di hari Minggu akan menyempatkan diri dalam melakukan kebajikan. Karena mungkin di hari-hari yang lain banyak hal yang belum diselesaikan, banyak pekerjaan. Hingga kalau kita mengakumulasikan kebajikan di hari Minggu tidak sedikit. Kalau kita melihat dari awal, kita melandaskan atau menanamkan cetana, niat dalam berbuat baik. Kemudian setelah diwihara, Anda melakukan persujudan di hadapan Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kemudian tadi Anda juga membacakan parita, sutta maupun gata. Kemudian melakukan bermeditasi dan mendengarkan uraian Dhamma, dan nanti Anda melimpahkan jasa-jasa baik ini, maka tidak sedikit kebajikan yang Anda lakukan. Maka oleh sebab itulah momen hari Minggu ini dijadikan sebagai tempat hari yang baik. Tentu semua hari itu baik kalau diisi dengan hal-hal yang baik. Hari-hari itu tidak baik karena kita mengisi dengan hal-hal yang buruk. Tidak ada hari buruk dan tidak ada hari baik. Tergantung bagaimana kita sebagai orang yang memanfaatkan diri dalam mengaplikasikan hal-hal yang baik maupun hal-hal yang buruk. Para ibu dan bapak saudara, pada kesempatan ini Bante memberikan atau membawakan topik tentang dasa punya kiryawatu. 10 cara melakukan kebajikan, yang tentu ini juga dari 10 cara dalam melakukan kebajikan ini hanya satu yang digunakan dalam berbuat baik menggunakan materi. Selebihnya itu hanya membutuhkan niat, hanya membutuhkan waktu, dan hanya membutuhkan kesempatan untuk mengaplikasikannya, mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Maka inilah 10 cara yang dilakukan sebagai umat Buddha di dalam melakukan hal-hal yang baik tanpa harus berdominan mengeluarkan materi di dalam berbuat baik. Dasa punya Kiryawatu ini berarti 10 cara berbuat baik yang dibagi menjadi 10 juga. Ya, yang pertama itu adalah dana. Ya, dana merupakan salah satu cara yang diajarkan untuk melepas, mengajarkan kita untuk latihan memberi agar tidak memiliki kemelekatan di dalam diri kita. Maka di dalam kita melakukan praktik berdana itu tentu tidak hanya sekedar kita mempraktikkan, tetapi ada kualitasnya, ada manfaatnya sebagai akibat apa yang telah kita lakukan. Di dalam kita melakukan praktik berdana, ada 3 hal yang diklasifikasikan oleh Guru Agung kita Buddha Gautama. Pertama adalah dana materi. Kedua adalah dana kehidupan. Yang ketiga adalah dana kebenaran. Apa itu dana materi? Kita memberi, kita berdana dengan benda-benda. Seperti hanya Anda punya niat baik di wihara karena tidak ada hiu, tidak ada dupa, itulah dikatakan sebagai berdana materi dalam bentuk benda. Anda melihat di wihara juga tidak ada penerangan, yaitu lilin misalnya. Anda berdana lilin, itulah dikatakan sebagai berdana materi dalam bentuk benda. Dan lain-lainnya itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah berdana kehidupan. Dana kehidupan ini seperti apa? Misalnya, Anda di dalam berpergian, Anda di dalam rumah, ketika melihat makhluk yang memang membutuhkan pertolongan, dia sedang sakit, yang mungkin kematiannya itu sebentar lagi, karena Anda membantu, menolong, menjaga, dan merawat, hingga kemudian makhluk itu menjadi hidup kembali, itulah dana kehidupan. Dana kehidupan yang lain adalah mungkin saja di antara bapak dan ibu saudara di sini pernah berdonor darah, itu adalah dana kehidupan. Ya, itu adalah dana kehidupan. Nah, kemudian dana kebenaran. Dana kebenaran di sini adalah kita berbagi ilmu pengetahuan yang sifatnya dhamma. Seperti halnya mungkin malam hari ini, kesempatan ini, suami tidak hadir atau istri tidak hadir, kemudian Anda membagi. Anda memberikan apa yang menjadi pengetahuan yang Anda dapatkan, itulah dana kebenaran. Kemudian mungkin ada dari sahabat, teman kita yang tidak mengetahui dhamma, itu adalah dana kebenaran. Kemudian ada tetangga kita, ada sahabat kita meminjamkan buku, yaitu yang sifatnya dhamma, adalah dana kebenaran. Anda berdana pengetahuan dhamma misalnya melalui mencetak buku parita, mencetak buku-buku dhamma, itu adalah dana kebenaran. Banyak sekali bentuk, jenis, dan rupa dari kita berdana itu, ibu, bapak, saudara. Oleh sebab itulah ibu dan bapak saudara, tentu maka Guru Agung kita Buddha Gautama telah menegaskan kepada kita diajarkan untuk berdana memberi ini untuk menghilangkan rasa kemelekatan terutama pada diri kita. Agar apa yang kita miliki, materi yang kita miliki ini senantiasa tidak melekat. Karena apa? Kalau kita melekat, maka ketika kita di akhir kematian tidak bisa melepaskan.
Ya, ini adalah dana yang pertama, yaitu berbuat baik melalui berdana. Nah, berbuat baik melalui berdana inilah yang dikatakan kita melakukan dana juga melalui materi. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah cara berbuat baik melalui praktik sila. Sang Buddha selalu menekan melalui praktik sila. Sebagai garawasa, sebagai upasaka dan upasika, diberikan kewajiban untuk menjaga sikap, tindak, tanduk, dan perbuatannya agar senantiasa bagaimana kehidupannya ini penuh dengan kebahagiaan, hidupnya penuh dengan keluhuran. Itulah diberikan sila sebagai pedoman hidup yang luhur. Diajarkan untuk tidak membunuh. Selalu diingatkan, diajarkan untuk tidak membunuh. Diajarkan untuk tidak mencuri, berbuat asusila, berbohong, dan tidak bermabuk-mabukan. Nah, kalau 5 hal ini Anda lakukan, hidup pun juga tidak nyaman. Hidup pun juga tidak bahagia. Lebih-lebih kalau sila yang kelima ini Anda mempraktekkan, Anda lakukan terus demi terus, meminum alkohol, meminum apalagi obat-obat terlarang seperti narkoba, narkotika. Nah, yang belum pernah mungkin mau mencoba, ya ketika mencoba akan menjadi terbiasa dan terbiasa seperti orang gila. Nah, kenapa? Karena kesadarannya itu sudah lemah. Jadi Anda bisa melihat, Anda bisa membayangkan orang yang belum mengkonsumsi, orang yang belum minum alkohol, kesadarannya itu masih fresh, masih memiliki kesadaran. Tetapi kalau sudah mengkonsumsi minuman yang terlarang, obat yang terlarang, disitulah kesadarannya itu melemah. Di saat kesadarannya itu melemah, mengkonsumsi minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran, ya lihat saja, happy-nya tuh minta ampun. Yang awalnya dia tidak suka berjoget-joget, menggoyangkan pinggul badannya, ketika mabuk, disuruh di depan orang sekalipun pasti mau. Nah, kadangkala Bante iseng juga, coba supaya dia merasa malu itu divideokan. Ketika kesadarannya itu lemah, divideokan. Kemudian ketika kembali kesadarannya, diperlihatkan, dipertontonkan, merasa malu. Nah, itulah orang yang memiliki lemahnya kesadaran. Apalagi kalau mengonsumsi minuman yang terus dan menerus tanpa mementingkan makanan. Itu juga jauh lebih berbahaya. Bahkan masih ada usianya untuk bisa hidup. Bahkan masih ada kesempatannya untuk bisa hidup. Tetapi karena dia membuat kehidupannya menjadi pendek dengan mengonsumsi minuman-minuman yang terlarang, jauh lebih cepat meninggal. Kenapa Bante katakan seperti itu? Karena sudah ada kasusnya. Baru usia 50 tahun mungkin dikatakan masih muda. Karena kehidupannya, ya bukan karena kehidupannya, karena kebiasaannya, dia memang orang pekerja keras, tetapi dia sama sekali tidak mementingkan makan. Yang dia pentingkan setelah bekerja adalah minum alkohol. Sehingga apa? Sakit sering datang menghampiri. Rasa sakit itu sering datang sampai-sampai hatinya ini sudah tidak melekat lagi, jatuh ke lambungnya. Disebabkan apa? Karena alkohol dari kadar minuman itu sendiri. Tubuhnya pun juga tidak merasa enak. Tubuhnya merasa panas. Sudah ada kasus yang seperti itu. Nah, oleh sebab itulah kadang Anda harus bisa meninggalkan. Yang sudah terlanjur ditinggalkan. Yang belum jangan dicoba sama sekali. Sedikit saja Bante, kalau sedikit akan menjadi terbiasa. Nah, itulah maka pentingnya Anda harus memiliki yang namanya apamada, kewaspadaan.
atau samwara, pengendalian diri. Dengan kita memiliki apamada dan samwara di dalam diri kita, maka kita bisa mencegah diri saya. Ini sesuatu yang tidak bermanfaat yang saya lakukan. Ini sesuatu yang bermanfaat yang harus saya lakukan. Nah, itulah Ibu dan Bapak Saudara sedama, Anda menjaga sila moralitas itu sangat-sangat penting sekali. Ditekankan oleh Guru Agung kita Buddha Gautama. Dengan kita menjaga sila ini adalah perbuatan baik yang dikatakan oleh Sang Buddha. Hanya menjaga sila, sehari Anda menjaga sila tanpa harus melakukan atau melanggar sila ini, Anda sudah melakukan perbuatan baik. Nah, ini adalah cara yang kedua. Cara yang ketiga itu adalah bawana, meditasi. Di dalam ajaran Guru Agung kita Buddha Gautama, meditasi itu ada berapa? Apa? Dua. Apa yang dua itu? Samatha dan vipassana. Apa itu meditasi samatha? Meditasi samatha adalah meditasi ketenangan batin. Meditasi vipassana adalah mengembangkan kebijaksanaan. Apalagi pandangan terang. Ya, inilah Guru Agung kita Buddha Gautama memberikan jalan untuk kita bisa mencapai kebahagiaan itu sendiri. Meditasi samatha adalah meditasi yang dilakukan oleh seorang pemula. Bisa juga kalau samatanya sudah berkembang, bisa mempraktekkan vipassana. Sebaliknya, seseorang pun juga bisa mempraktekkan vipassana terlebih dahulu, baru samatha. Nah, meditasi samatha ini adalah meditasi pandangan, ketenangan batin. Betul apa benar? Betul apa benar? Masih ragu-ragu ini. Meditasi samatha itu adalah ketenangan batin, betul apa benar? Dua-duanya benar kan? Nah, jadi ini adalah samatha, ini adalah meditasi untuk mencapai ketenangan batin, sehingga disitulah seseorang bisa mencapai namanya jana dan jana. Ya, jana 1, jana 2, jana 3, dan jana 4. Apa Bapak Ibu Saudara sedama sudah mencapai jana? Ya, yang tahu adalah diri sendiri. Berarti walaupun secara nyata melihat, saya tidak bisa mengatakan bahwa Anda sudah mencapaikan jana. Yang mengetahui itu adalah diri kita sendiri. Ya, maka sebagai manfaat kita mempraktekkan samatha bawana, tidak hanya menunggu mencapai jana saja. Kalaupun dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kita mempraktek samatha bawana ini, kemarahan kita berkurang, kedengkian kita berkurang, kebencian bahkan tidak ada, iri hatian pun juga tidak ada. Kalau ini sudah berkembang di dalam batin kita, samatha sudah berkembang di dalam diri kita. Tetapi kalau ini semua masih berkembang, masih ada di dalam batin kita, di dalam pikiran kita, maka kita berlatih meditasi belum mencapai apa yang menjadi harapan kita. Nah, itu Ibu Bapak dan Saudara sedama. Maka Guru Agung kita mengatakan, praktekkanlah samatha dan vipassana ini jika Anda mendapatkan kehidupan yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Karena inilah penting kita mengendalikan. Karena kita praktek meditasi ini, yang kita kendalikan itu adalah pikiran. Bahwa kita tahu semua sebab dari penderitaan di dalam diri kita ini adalah pikiran. Semua sebagian besar yang ada di dalam diri kita merasa menderita ini berasal dari pikiran. Mungkin yang dari luar hanya berapa persen, tetapi sebagian besarnya itu berasal dari pikiran. Nah, itulah sebabnya maka kendalikan samwara,
pikiran-pikiran yang membuat overthinking di dalam diri Anda. Nah, karena Anda kalau tidak mencegah pikiran Anda yang berlebihan yang seperti ini, inilah yang menyebabkan Anda akan menjadi orang yang stres. Nah, oleh sebab itulah maka di dalam praktek meditasi walaupun hanya 5 menit, 10 menit dalam kesempatan berbuat puja bakti ini, janganlah Anda berpikir misalnya meditasinya lama, kapan selesainya, misalnya seperti itu. Ya, alih-alih Anda tidak mendapatkan sebagai manfaatnya, ya maka yang Anda dapatkan adalah kegelisahan. Maka yang Anda dapatkan sebagai manfaatnya itu juga adalah kesakitan, kesemutan di dalam diri kita. Nah, itulah pentingnya kita melakukan praktik meditasi itu untuk mengontrol pikiran kita. Bante katakan, pikiran kita yang kita tidak bisa mengontrol pikiran kita inilah diibaratkan seperti monyet. Diibaratkan seperti monyet. Kenapa diibaratkan seperti itu? Ketika Anda melihat monyet yang sedang lapar, itu dia akan loncat ke sana kemari, loncat ke dahan satu ke dahan yang lain. Nah, tetapi kalau sudah kenyang, dia akan berhenti, duduk. Itulah dikatakan pikiran kita ini ibarat seperti monyet. Artinya apa? Ketika kita berlatih meditasi, ya, ketika muncul pikiran yang menghambat pikiran mengembangkan konsentrasi, belum kita mendapatkan solusinya, sudah muncul masalah yang baru. Sudah muncul masalah yang baru, belum mendapatkan solusinya, muncul lagi pikiran yang baru. Juga diibaratkan seperti anak sapi. Pikiran kita ini diibaratkan seperti anak sapi juga. Anak sapi ketika kita mengikat di tempat tinggalnya, di baranya, kemudian itu ditinggalkan oleh seorang ibunya, dia akan gelisah, galau, merana. Anda bisa membayangkan, dia muter-muter terus, kemudian manggil ibunya, gelisah. Itulah ibarat seperti pikiran kita. Nah, kalau kita tidak memiliki pengendalian untuk menjaga pikiran kita, itu ibu bapak saudara sedama, kendalikanlah dengan mindfulness, dengan penuh perhatian di dalam diri kita. Ini ibu bapak saudara sedama, kita berbuat baik dengan 3 hal ini yang secara umum. Kemudian Sang Buddha menjelaskan, ada 7 cara lagi untuk kita berbuat baik tanpa harus mengeluarkan biaya lagi. Nah, yang keempat adalah apacayana. Apa itu apacayana? Nah, baru saya dengar ini Bante, apa ini? Itu adalah memberikan rasa wujud hormat kita kepada orang yang lebih tua. Ya. Nah, kita memberikan rasa wujud hormat kita kepada orang yang lebih tua itu adalah kita berbuat baik. Ya. Kita melihat orang tua yang sedang kesulitan, yang sedang mungkin tidak bisa duduk, kita memberikan kursi untuk bisa duduk, itu adalah rasa wujud kita kepada orang tua. Ya. Nah, kita memberikan rasa wujud bakti kita kepada orang tua itu juga salah satu yang dikatakan sebagai cara untuk berbuat baik, Bu Bapak Saudara sedama. Nah, banyak cara kita melakukan berbuat baik, memberikan wujud bakti kepada kepada orang tua maksud saya. Ya. Maka kalau kita melihat di dalam tradisi budaya di Jawa, cara memberikan wujud bakti anak kepada orang tua dengan cara apa? Sungkeman. Nah, maka dengan cara itulah siapa orang tua yang tidak bahagia? Anaknya memiliki rasa wujud bakti. Anaknya menjaga reputasinya. Anaknya menjaga nama baiknya. Anaknya menjaga keluarganya. Nah, itulah cara kita memberikan rasa wujud bakti kita kepada orang tua yang lebih tua sekalipun. Nah, oleh sebab itulah ibu dan bapak saudara sedama, ketika orang tua Anda masih ada, turutlah Anda berbahagia.
itulah kesempatan Anda untuk bisa berbuat baik kepada orang tua. Jagalah, rawatlah dia. Ketika dia sedang sakit, maka Anda sebagai seorang anak, Anda harus memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjaga dan merawatnya. Itulah manfaatnya kita memiliki orang tua. Maka kalau kita menjaga orang tua dengan sungguh, dengan baik, ya, maka kita akan merasa happy juga, merasa bahagia juga. Maka dengan kita banyak memiliki kesempatan berbuat baik kepada orang tua, membalas jasa baik kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, bukan berarti kita menyombongkan diri. Lambat laun Anda pun juga akan menjadi orang tua. Nah, oleh sebab itulah maka sebelum Anda menjadi tua, hormatilah orang yang lebih tua. Sebelum Anda dihormati kelak akan menjadi tua, Anda hormatilah orang tua terlebih dahulu. Nah, itulah ibu dan bapak saudara sedama, Anda punya orang tua yang masih hidup, patut Anda jaga, patut Anda rawat. Kesempatan yang baik Anda miliki untuk menjaga, merawat orang tua. Maka sering Bante ibaratkan kepada anak-anak, Anda bersyukur masih punya orang tua, dibandingkan di luar sana lebih banyak orang yang tidak memiliki orang tua. Yang begitu merasakan kasih sayangnya begitu besar. Bagaimana rasanya memiliki kasih sayang, cinta kasih terhadap seorang ibu dan seorang ayah. Suatu ketika ada cerita, ada salah satu anak yang memang itu adalah anak yatim piatu, datang ke wihara, menanyakan hal yang serupa kepada Bante. Bante, bagaimana merasakan kasih sayang, cinta kasih dari seorang ibu itu? Karena saya orang yang sudah ditinggalkan oleh seorang ibu dan seorang ayah. Kasih sayang dia belum begitu besar merasakan kasih sayang dari seorang ibu, dari seorang ayah. Maka Bante katakan, dan dia adalah anak seorang laki-laki, dengan rasa cinta kasih sayang saya, walaupun saya belum tua, ibaratkan saya ini seperti orang tua Anda, saya peluk dengan penuh kasih sayang. Sehingga dia merasakan, oh ternyata ini ketika orang masih punya orang tua. Oh ketika ini rasanya orang punya ibu, ayah. Oleh sebab itulah patutlah Anda bersyukur punya orang tua. Bante katakan lagi sekali, jaga dan rawatlah orang tua Anda. Orang tua Anda memarahi Anda bukan berarti dia tidak suka kepada Anda. Mungkin saja karena dia ada pikiran-pikiran yang lain yang harus Anda tenangkan sehingga tidak membuat kemarahannya menjadi berlarut-larut. Kalaupun Anda dimarahi dan marahi, maka jadilah anak yang memiliki kerendahan hati, bukan mementingkan ego sendiri. Kalau Anda sama-sama memiliki ego, terjadilah perselisihan, pertikaian di tempat itu. Anda akan menjadi tidak tenang, Anda akan menjadi tidak bahagia. Inilah cara kita berbuat baik. Yang keempat adalah apacayana, menghormati orang yang lebih tua. Anda menghormati ayah Anda menghormati ibu Anda adalah berbuat baik, Bapak Saudara sedama. Bukan berarti menyombongkan diri. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah yang keberapa? Kelima. Cara kita berbuat baik yang kelima itu adalah weyawaca. Apa itu weyawaca, Bante? Memberikan dedikasi kita, mengabdikan diri kita kepada misalnya wihara. Artinya apa? Memberikan dedikasi kita, mengabdikan diri kita di wihara dalam arti apa? Ketika kita datang ke wihara melihat sesuatu yang kotor, kita punya inisiatif untuk membersihkan. Itu adalah rasa wujud pengabdian kita kepada wihara. Tidak harus menunggu orang yang mengerjakan. Oh kan di wihara kan ada pembantunya, Bante. Ada yang membersihkan. Tetapi kalau Anda melihat sesuatu yang kotor, itulah kesempatan Anda untuk berbuat baik. Bukan harus menunggu, bukan harus menyuruh. Ibu dan bapak saudara.
Ketika melihat halaman wihara kotor, ketika melihat ada masalah kotor, bukan berarti menunggu orang lain menyuruh baru kita berbuat baik. Tetapi itulah Anda berpikir, inilah kesempatan saya berbuat baik. Itulah dikatakan sebagai memberikan dedikasi pengabdian kita kepada wihara. Untuk berbuat baik tanpa melakukan berbuat baik dengan cara yang besar. Dengan cara yang kecil-kecil seperti itu tuh Anda mengumpulkan kebajikan, dan kebajikan ibu dan bapak saudara. Nah, oleh sebab itulah maka ketika melihat sesuatu apapun yang berserakan, yang tidak enak dipandang, yang tidak enak dilihat, Anda memiliki kesadaran, ini kesempatan bagi saya untuk berbuat baik. Tanpa harus menunggu pekerjanya, tanpa harus disuruh, dan tanpa harus diminta. Nah, ini ibu bapak saudara sekalian yang dikatakan sebagai weyawaca. Kita memberikan dedikasi pengabdian diri kita, sisa hidup kita, kalau ada kesempatan untuk berbuat baik di wihara. Nah, ini ibu bapak saudara sekalian, cara kita berbuat baik yang kelima. Cara kita berbuat baik yang keenam adalah patidana. Nah, kemarin Bante sudah menjelaskan. Kita berbuat baik itu, kita melakukan patidana itu adalah perbuatan baik, ibu bapak saudara sama. Bante tegaskan, kita melakukan patidana itu kita berbuat baik, bukan mengurangi perbuatan baik kita. Sepeser pun, 1% pun perbuatan baik yang kita lakukan dengan cara patidana ini tidak mengurangi perbuatan baik bapak ibu. Sedikit pun, sepeser pun. Kadangkala kalau orang-orang yang memiliki pengertian yang kurang, yang mengatakan demikian, untuk apa saya berbuat baik kalau kebajikan saya berkurang? Ya. Nah, itulah orang yang memiliki pemahaman yang kurang. Tetapi kalau Anda memiliki pemahaman yang luas, Anda melakukan patidana itu adalah berbuat baik dan tidak mengurangi perbuatan baik Anda. Karena ini adalah perbuatan baik. Nah, Anda semua bahwa Anda melimpahkan jasa-jasa baik kepada orang tua, ya terkhususnya kepada orang-orang yang meninggal, yang kita tunjukkan kepada orang-orang yang meninggal dengan cara patidana ini adalah berbuat baik. Apalagi Anda menjalankan budaya, tradisi dari orang tua mungkin selama hidupnya. Misalnya di etnis Tionghoa ada namanya cengbeng, ada namanya cioko. Anda menjalankan yang seperti itu adalah perbuatan baik. Kalau memang mungkin cara itu orang tua kita terlebih dahulunya untuk melakukan hal yang baik, kenapa tidak kita melakukan dengan cara yang sama juga? Tetapi kalau kita memang meyakini dengan ajaran Sang Buddha, maka itu kita mengenal dengan istilah patidana. Mempersembahkan kebajikan. Ibu dan bapak saudara sedama, pernahkah Anda melakukan patidana? Pernah? Apa sih itu patidana? Berasal dari dua kata. Apa saja? Pati dan dana. Apa itu pati? Apa itu pati? Kebajikan. Dana itu apa? Persembahan. Mempersembahkan. Jadi patidana itu adalah mempersembahkan kebajikan. Jadi ya memang betul cara kita mempersembahkan jasa kebajikan itu adalah jasa yang baik itu. Nah, jasa yang baik itulah yang Anda persembahkan kepada orang yang telah meninggal. Maka kita melakukan patidana itu syarat yang pertama itu adalah ada jasa yang kita persembahkan. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah karena jasa ini bisa bermanfaat kepada orang lain, para leluhur kita. Itulah tujuan kita melakukan patidana ibu dan bapak saudara. Ya. Melakukan patidana ini adalah salah satu kewajiban dari seorang anak ketika orang tua sudah meninggal. Kewajiban. Ya, setelah 3 hari, 4 hari, 7 hari, berapa lagi? 49 hari, 100 hari, bahkan 1 tahun dan bahkan tahunan-tahunan seterusnya.
Tetapi dalam Buddhis itu, kita melakukan patidana itu tidak harus menunggu hal yang itu juga. Kita melakukan patidana juga tidak harus menunggu momen yang penting baru kita mau patidana. Tidak juga. Patidana bisa dilakukan kapan saja kalau Anda memiliki waktu dan kesempatan. Daripada Anda melakukan patidana menunggu momen yang penting, wah nanti saja saya patidana Bante. Kalau sudah di momen yang baik, misalnya di momen cengbeng, hari-hari yang baik untuk kita mempersembahkan kebajikan kepada leluhur, ya boleh saja. Tapi ingat, namanya kehidupan ini kita tidak tahu. Kita mau melakukan patidana 1 tahun yang akan datang. Kita tidak tahu yang namanya hidup ini ternyata datang pada diri kita adalah kematian. Ujung-ujungnya kita juga yang dipatidanakan. Kita juga yang akan dipatidanakan. Maka oleh sebab itulah melakukan patidana tidak harus menunggu momen yang penting. Kapan saja Anda bisa melakukan patidana, Ibu Bapak Saudara-saudara. Kalaupun tidak ada kesempatan di wihara, tidak ada Bante untuk berdana, ketika Anda melihat sesuatu, maksud saya melihat orang yang sedang membutuhkan, mengasih air minum, mengasih makanan yang secukupnya, itu Anda persembahkan kepada orang tua, orang leluhur dengan mengatasnamakan mendiang. Dengan cara demikian juga bisa Ibu dan Bapak Saudara. Nah, Ibu dan Bapak Saudara sedama yang berbahagia, melakukan patidana juga tidak harus, wah nanti kalau tubuh orang tua saya yang saya makamkan itu baru saya mau patidana Bante. Pertikaian akan terjadi. Seperti halnya warisan yang terutama akan direbutkan. Kadangkala ada satu cerita, orang tua masih saja di rumah duka, anak-anaknya masih ribut. Orang tuanya belum saja dikremasi, orang tuanya saja belum dikubur, sudah ada yang ribut. Apa yang diributkan adalah harta warisan. Sama-sama mereka memiliki ego untuk mendapatkan itu semua. Nah, konflik-konflik yang seperti ini di dalam rumah tangga itu saya ibaratkan seperti 5 jari. Kalaupun di dalam rumah tangga itu memiliki 5 saudara, ibaratnya seperti 5 jari. Karena anak pertama ya, yang harus mendapatkan warisan seperti halnya jempol ini, anak pertama ini mengatakan, karena saya anak pertama, saya yang harus mendapatkan warisan. Ya. Karena dia anak pertama, saya yang paling besar mendapatkan warisan dari orang tua. Anak yang kedua juga mengatakan demikian, tidak mau kalah juga, seperti halnya jempol telunjuk kita. Ya. Nah, anak yang kedua mengatakan, saya juga jauh lebih pantas mendapatkan warisan karena saya jauh lebih tinggi dari anak yang pertama. Lihat, tunjuk Anda mana yang jempol dari, yang mana yang tinggi dari jempol dan tunjuk? Tinggian yang 7. Dia mengatakan demikian, saya juga lebih pantas mendapatkan warisan karena saya jauh lebih tinggi daripada kamu yang nomor 1. Nah, anak yang nomor 2 juga anak yang nomor 3 juga mengatakan hal yang sama. Saya juga jauh yang lebih pantas menerima warisan. Nah, seperti halnya karena apa? Karena saya jauh lebih tinggi dari saudara nomor 1 dan nomor 2. Nah, Anda melihat jari tengah Anda mana yang lebih tinggi? Ya, jari tengah kan? Dia jauh lebih pantas mendapatkan warisan. Anak yang keempat pun juga tidak mau kalah juga. Saya pun juga lebih pantas mendapatkan harta warisan dari saudara-saudara saya sebelumnya. Kenapa? Karena ketika Anda menikah nanti suatu saat, ya, ketika Anda waktu menikah waktu itu, tangan yang mana yang dipasangkan cincin? Tangan manis. Dia juga mengatakan demikian. Oh, tangan yang manis yang dipasangkan cincin sehingga saya juga lebih pantas mendapatkan warisan. Anak yang terakhir pun juga tidak mau kalah. Ya, seperti halnya jari tangan kita, jari gelincing ini tidak mau kalah juga. Saya juga jauh lebih pantas harus mendapatkan warisan dari saudara-saudara saya sebelumnya. Kenapa?
Coba nanti ketika Anda wihara, sembahyang di depan altar Buddha, ketika Anda bersikap anjali, siapa yang lebih dulu? Siapa yang paling di depan? Siapa? Jari kelingking, juga tidak mau kalah. Nah, itulah diumpamakan Ibu dan Bapak Saudara sama. Kenapa itu disebabkan? Karena sama-sama memiliki egoisme, memiliki keaku-akuan. Coba di antara mereka itu tidak memiliki keakuan, tidak memiliki keegoisme, maka di situ kembanglah namanya Sarania Dhamma. Berkembanglah yang namanya Sarania Dhamma. Memiliki keharmonisan, memiliki kebahagiaan di dalam rumah tangga itu. Ini Ibu Bapak Saudara sedama yang berbahagia sebagai analogi perumpamaan. Nah, ini adalah cara kita berbuat baik yang keenam. Cara kita berbuat baik yang ketujuh adalah patanumodana. Apa itu? Ikut berbahagia, ikut bersukacita. Nah, ikut berbahagia dijelaskan di sini adalah ketika Anda melihat saudara, ketika Anda melihat sahabat Anda, ketika melihat tetangga Anda memiliki sesuatu, mendapatkan sesuatu, memiliki kesuksesan, hidupnya sejahtera, maka Anda turut berbahagia dengan mengucapkan kata sadu. Maka apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi doa yang disampaikan oleh orang lain itu, Anda mengucapkan kata sadu saja, Anda sudah berbuat baik. Anda sudah berbuat baik. Ketika Anda melihat orang sedang berbuat baik dengan berdana makan, Anda turut berbahagia dengan mengucapkan kata sadu, Anda sudah berbuat baik. Ya, maka jangan sekali-sekali memandang remeh kata sadu itu. Ada manfaatnya. Maka apapun doa, harapan yang diberikan oleh orang-orang, ketika itu ada sesuatu yang baik, Anda mengucapkan kata sadu aja, Anda sudah berbuat baik. Karena Anda berbahagia. Nah, ketika Anda melakukan perbuatan baik, nah di kesempatan seperti kali ini, Anda melihat saudara-saudara Anda datang ke wihara ini saja berbuat baik, Anda berasa bahagia. Nah, kebahagiaan itu adalah perbuatan baik. Tidak menimbulkan kemarahan. Kalau Anda menimbulkan kejengkelan, kemarahan, ketidaksukaan, kebencian, itu bukan perbuatan baik. Itu adalah kilesa, kotoran batin di dalam diri kita. Nah, itulah Ibu dan Bapak Saudara sedama, ketika Anda turut berpatanumodana, ikut berbahagia, ikut beranumodana kepada orang lain, Anda berbahagia. Anda sudah melakukan perbuatan baik. Ya. Nah, itu Ibu Bapak dan Saudara sedama. Ikut berpatanumodana atas kebahagiaan orang lain adalah perbuatan baik. Ya. Nah, dengan mengucapkan Bante ketegaskan, dengan mengucapkan kata sadu saja Anda sudah berbuat baik. Ya. Nah, ini adalah cara berbuat baik yang ke-7. Cara berbuat baik yang ke-8 itu adalah Dhamma Desana. Jadi kalau Anda punya kesempatan untuk menyampaikan dhamma, itu perbuatan baik yang besar Bapak dan Ibu Saudara. Nah, kalau Bante bertanya, pernahkah Anda di depan berbicara selama 5 menit, 10 menit menyampaikan dhamma? Wah, belum pernah Bante. Masih sungkan, masih gemetaran memegang mic-nya Bante. Masih kelupaan ini Bante mau sampaikan apa? Ya, kalaupun ada kesempatan hanya 5 menit, 10 menit Anda menyampaikan tentang dana, sila, meditasi, tentang perbuatan baik, Anda sudah berbuat baik dengan berdhamma desana. Seperti halnya saya menyampaikan dhamma ini, saya sudah berbuat baik kepada Anda semua, dan saya sebagai pelakunya juga mendapatkan perbuatan baik. Jadi Anda praktek menyampaikan dhamma itu bukan seolah-olah menjadi sebuah beban. Aduh, misalnya nanti dibuatkan jadwal nih, nanti si A, minggu ini kamu ceramah ya, dhamma desana. Bukan dijadikan sebagai beban, tetapi ini kesempatan bagi saya untuk
menyampaikan dhamma. Ini kesempatan bagi saya untuk berlatih dhamma. Maka kalau latihan terus Anda lakukan akan menjadi kebiasaan, akan menjadi habit. Ya seperti halnya kalau Bante curhat, Bante dulu kalau ngomong di depan tuh masih bergemetaran. Sesuatu yang di awal itu sudah dipelajari, sudah betul-betul dipahami, kadang karena berhadapan dengan orang banyak itu lupa. Apa ya, saya mau nyampein apa ya, lupa. Karena sudah terbiasa berbicara di depan orang, sudah hal yang biasa. Ya, kemarin Bante juga sempat canggung juga, merasa gugup juga waktu saya Hari Raya Trisuci Waisak, ya, berhadapan dengan ribuan umat Buddha di Jakarta. Kesempatan bagi saya, ya sudahlah, saya mencoba berhadapan dengan begitu banyak umat Buddha yang di hari yang baik itu. Nah, tetapi karena kebiasaannya ngomong lagi, tidak melihat waktunya kelebihan. Ya akhirnya tidak ada keraguan-raguan lagi. Tidak ada yang namanya kegemetaran lagi untuk menyampaikan dhamma. Nah, itu ibu bapak dan saudara sedama. Aduh, kalau saya mau menyampaikan dhamma itu Bante, karena dhammanya itu berat-berat sekali. Ingat saja dengan poin-poin apa yang Anda sampaikan. Itu kemudian Anda bicarakan dengan begitu banyak. Nah, Bante punya banyak kata-kata karena sering membaca. Bante kok punya banyak kata-kata yang nggak pernah saya dengar, sering membaca. Karena kalau tidak Anda pernah membaca, nah tadi saya sempat sekilas membuka buku tentang digital minimalisme. Nah tadi saya harusnya saya nitip kepada anak-anak, tetapi dia mau berdana. Itu tentang bagus, sekilas saya baru membaca, ternyata betul. Di dalam buku itu menggambarkan kehidupan kita sebagai manusia ini, yang mengatakan di situ adalah ternyata betul yang apa yang menjadi yang saya laksanakan itu juga menjadi sebuah perenungan. Apa yang dia katakan di situ? Ketika di saat kita melakukan istirahat misalnya, kita memang tidak betul-betul mau beristirahat dengan sungguh-sungguh. Pikiran kita apa? Pikiran kita apa? Digital. Pikiran kita kepada elektronik. Sehingga apa? Itulah yang menyebabkan dikatakan di situ, kognitif dari pikiran kita itu tidak akan bisa mencerna sesuatu yang baru. Ya, itu ibu bapak saudara sedama. Padahal barusan saya membuka sekilas, ternyata betul. Dia menggambarkan kehidupan kita sebagai manusia saat ini dalam digital minimalis. Karena apa? Setelah kita bangun tidur, yang kita cari apa? Sudah menggambarkan diri kita dalam dunia digital. Sehingga apa? Sudah kita tidak menanamkan pikiran kita di dalam kognitif, dalam pengetahuan, tetapi pada digital. Nah, sehingga apa? Membuatlah pikiran kita tidak menumbuhkan kognitif pengetahuan sesuatu yang baru di dalam pikiran kita. Itu ibu bapak dan saudara sedama. Nanti kalau mau lebih jelas Anda cari di Gramedia saja, digital minimalis. Anak muda sekarang itu ngetren, ya. Nah itu ibu bapak dan saudara sedama, berlatih menyampaikan dhamma itu adalah sesuatu hal yang baik, perbuatan baik di dalam kita menyampaikan dhamma, bukan dijadikan sebagai beban, bukan dijadikan sebagai permasalahan di dalam hidup kita. Ya. Nah, kemudian yang ke-9 adalah cara kita berbuat baik adalah dhamma sawana. Apa itu dhamma sawana? Mendengarkan dhamma. Nah, seperti halnya Anda mendengarkan dhamma yang saya sampaikan ini adalah perbuatan baik. Ya. Jangan mengira, saya datang ke wihara mendengarkan ceramah dhammanya Bante menghabiskan waktu. Tetapi ingat, itu adalah perbuatan baik, banyak manfaatnya. Di rumah Anda memutar YouTube, video dhamma saja, Anda sudah berbuat baik karena Anda mendengarkan dhammanya. Ketika Anda scroll TikTok aja ada dhamma yang melewat, Anda dengarkan,
perbuatan baik. Ketika Anda bermain media itu, Anda melihat dhamma, Anda mendengarkan perbuatan baik. Bukan di-scroll lagi, di-skip aja dulu nih nanti. Begitu. Tetapi Anda mendengarkan sesuatu yang baik, yaitu dhamma itu sendiri adalah perbuatan baik, Ibu Bapak Saudara sekalian. Bukan tidak mendapatkan manfaatnya. Itulah dikatakan sebagai dhamma sawana. Mendengarkan dhamma adalah perbuatan baik. Nah, kemudian cara yang kita yang ke-9 adalah di 7 kama. Apa itu di 7 kama? Pandangan salah. Jadi kalau ada sahabat, keluarga, suami, istri, anak yang masih memiliki pandangan salah, Anda meluruskan dengan pengetahuan dhamma yang Anda miliki, yang Anda dapatkan adalah perbuatan baik. Perbuatan baik Bapak dan Ibu Saudara. Kalau masih ada orang yang memiliki pandangan keliru, pandangan salah di dalam dirinya, Anda meluruskan supaya dia yakin tentang hukum karma misalnya, tentang paticca samuppada misalnya, tentang purna bawa misalnya, dia tidak percaya, dia masih memiliki wicikica, masih memiliki keraguan-raguan di dalam dirinya. Anda memberikan pemahaman, Anda memberikan pandangan, Anda memberikan pengertian di dalam kehidupannya, itu adalah perbuatan baik. Bukan pengetahuan itu hanya dimiliki oleh diri sendiri, tetapi jauh lebih baik jika itu Anda membagi untuk meneruskan pandangan orang lain. Inilah Ibu dan Bapak Saudara sedama, 10 cara yang dianjurkan oleh Guru Agung kita Buddha Gautama dalam berbuat baik, yang mungkin saja dalam 10 cara kita berbuat baik ini hanya satu yang membutuhkan materi untuk berbuat baik. Selebihnya, sisanya hanya membutuhkan waktu dan niat kemauan kita untuk mempraktekkan perbuatan baik ini. Ya, coba dalam 1 bulan ini, 30 hari atau sampai dengan 31 hari ini, 1 hari saya menanamkan untuk mempraktekkan dana. Di hari yang selanjutnya mempraktekkan sila. Hari selanjutnya mempraktekkan bawana. Maka di dalam 10 hari itu, maka di dalam selama 1 bulan itu merupakan hari-hari yang baik bagi Anda untuk mempraktekkan kebajikan. Maka itu adalah hari yang baik yang telah Anda lakukan dalam mengisi kehidupan Anda selama 30 hari itu. Kalau itu diulang daripada kita mengembangkan, daripada kita memupuk kebencian, kemarahan, keserakahan, kemelekatan, kesombongan di dalam diri kita, yang itu semua membawa penderitaan di dalam diri kita, Ibu dan Bapak Saudara. Ibu dan Bapak Saudara sedama yang berbahagia, pada kesempatan ini saya mengucapkan anumodana, terima kasih dan kesempatan yang baik bisa berjumpa kembali di tempat ini dalam memberikan pengetahuan sharing dhamma di kesempatan-kesempatan yang sudah sebelumnya. Maka oleh sebab itulah saya secara pribadi menyampaikan turut anumodana atas kesempatan waktu yang juga Bapak Ibu sisihkan untuk datang wihara mendengarkan dhamma, berbuat baik selama saya di sini berdana makan. Saya menyampaikan lagi sekali maha anumodana, karena apa? Bante sudah meninggalkan, besok Bante sudah meninggalkan tempat ini. Ya, semoga pula di hari-hari kesempatan yang tertentu kita bisa berjumpa kembali, dan itu semua kapan waktunya, hanya karma yang bisa mengondisikan itu semua. Kalau sudah karma terkondisikan dengan hari yang dekat dan kesempatan yang dekat, pasti kita akan bisa berjumpa. Terima kasih. Apabila dalam selama saya di sini ada salah kata, ucapan, tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Terima kasih. Anumodana, sabesata, bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.